Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Kita bersyukur memasuki lagi minggu yang baru. Kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Kalau kita hidup hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Waktu kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kasih karuniamu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Buat kemurahanmu yang terus engkau berikan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Sebab engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik bagi kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah Engkau, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Yesus Tuhan, kami sembah. Sangat baik, sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu,
namamu, kami sembah. Ajaib Engkau Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup bagi kami. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Namamu Tuhan, pujilah namamu, haleluya, haleluya, sangat baik, Kau selalu baik bagi kami. Selamanya Kau baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami sembah, kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi melimpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur, semua baik Kau jadikan bagi kami. Semua baik, semua baik, semua baik. Bahkan apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau berkata Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih. Dari semula telah Kau tetapkan dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah
rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula, amin, telah Kau sertakan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau jadikan hidup kami berarti. Hidup yang tadinya penuh dengan kesia-siaan menuju kepada kebinasaan, tapi karena kasih karunia-Mu, Engkau menyelamatkan kami. Engkau menebus hidup kami, sehingga hidup kami menjadi berarti. Karena kami berharga di mata-Mu, bukan karena kebaikan kami, tapi karena Engkau mengasihi kami. Engkau yang menerima kami apa adanya, dan Kau buktikan kasih-Mu bagi kami. Betapa kami bersyukur buat kasih karunia yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kasih karunia yang berlimpah-limpah Kau nyatakan. Engkau berikan diri-Mu bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami berterima kasih kepada-Mu. Sebab Engkau baik, Tuhan. Engkau sungguh baik.
Engkau sangat baik. Engkau selalu baik. Sebab itu biarlah semakin hari kami semakin kuat di dalam kasih karunia. Oleh karena kasih karunia. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu pagi hari. Kami siapkan hati kami lagi untuk kebenaran firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru daripada Tuhan. Kita bersyukur kita memasuki minggu yang baru lagi, dan kita mau terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kita menjadi kuat, dan tentu kuat oleh karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Seperti apa yang saya sampaikan kemarin di ibadah minggu pagi, ibadah secara online, bahwa kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan, sebuah bahasa yang tidak dimengerti oleh orang-orang dunia. Nah, ketika saya mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti atau makna dari kasih karunia itu tidak saya temukan. Kecuali kalau dipisah kasih, karunia, atau anugerah, itu mereka baru mengerti, baru difahami. Tetapi kasih karunia itu charis, itu sesuatu yang Allah tidak wajib beri, tapi Allah beri kepada kita. Dan kita nggak layak sebenarnya menerima, tapi akhirnya kita terima karena kasih karunia itu tadi. Nah, makanya kita bersyukur, kita berterima kasih, dan biarlah setiap hari kita memikul salib, artinya kita ingat karya salib, bukti kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita, karena hal itulah akan membuat kita semakin kuat. Dan yang kedua, kita menyangkal diri. Artinya ketika iblis mengingatkan kita, mengintimidasi kita dengan cara hidup kita yang lama, manusia lama kita, mari kita sangkal itu semua dengan berkata bahwa semua itu sudah mati, sudah dikubur, dan kita sudah bangkit di ciptaan baru bersama Kristus. Nah, kita ciptaan baru, dan yang lama sudah berlalu. Nah, sebab itu mari semakin hari kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan, karena pengenalan akan Tuhan, pengenalan seperti yang Paulus katakan, yaitu mengenal di dalam persekutuan penderitaan dan kematian, dan mengalami kuasa kebangkitan itu setiap hari. Ingat kasih karunia Tuhan. Nah, hari ini kita masuk di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19, dan ayat yang pertama mulai sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan baca demikian firman Tuhan. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Nah, jadi hal yang pertama yang kita tahu, seperti Sabtu kemarin juga sempat saya singgung, Paulus mempunyai jawatan sebagai rasul. Dan sebagai rasul memang Paulus akan berpindah dari satu kota ke kota,
Karena salah satu fungsi atau tugas utama rasul itu adalah meletakkan dasar. Nah, sehingga nanti di tiap-tiap kota, di mana-mana Rasul Paulus sudah meletakkan dasar, maka akan diangkat penatua-penatua. Itu orang-orang yang punya jawatan sebagai gembala, yang akan mengembalakan jiwa-jiwa domba-domba di daerah tersebut secara intens, secara konsisten. Mereka akan menetap di kota-kota itu dan mereka akan mengembalakan. Nah, jadi seperti apa yang Paulus juga tulis kepada jemaat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-11 kalau nggak salah, maka harusnya di dalam tiap-tiap persekutuan orang percaya itu ada 5 jawatan. Memang jabatan ini sudah nggak ada lagi, nggak ada yang menjadi nabi sebagai jabatan, tapi sebagai jawatan. Nah, sampai hari ini masih, yaitu ada yang namanya rasul, penginjil, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar atau guru. Nah, 5 jawatan ini diberikan oleh Tuhan kepada setiap gereja untuk melengkapi orang-orang percaya. Nah, jadi seperti itulah yang firman Tuhan katakan. Jadi nggak heran kalau Paulus dia selalu menjelajah keliling dari satu kota ke kota karena memang jawatannya adalah rasul. Bahkan kalau Rasul Paulus bukan jawatan, memang jabatan. Waktu itu masih berlaku 2000 tahun yang lalu. Tapi zaman sekarang, nabi dan rasul dan penginjil dan gembala dan guru, setiap orang percaya mempunyai jawatan. Masing-masing kita pasti punya di antara 5 ini. Nah, hal yang berikutnya adalah, kalau kita baca ayat berikutnya, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Nah, jadi 2000 tahun yang lalu dalam konteks ayat ini, murid-murid di Efesus belum dibaptis ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka baru memberi diri dibaptis, baptisan Yohanes. Seperti yang kita tahu, baptisan yang juga diterima oleh Yesus ketika mengawali pelayanannya. Dan tentu tidak perlu dijadikan sebuah dasar ayat ini, sehingga ada istilah baptis ulang. Bahkan semalam saja ketika saya duduk di satu yayasan, ada sempat yang, oh baptis ulang ya? Enggak. Tidak ada pembaptisan ulang. Baptisan itu bagi kita orang percaya, orang Kristen sekarang, cuma sekali, yaitu dibaptis ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kan masalahnya orang-orang di Efesus waktu itu belum dibaptis di dalam nama Tuhan. Itu baptisan Yohanes Pembaptis. Nah, dan tentu bukan diulang, karena itu dua hal yang berbeda, walaupun prosesinya sama. Nah, sama sebaliknya kalau zaman sekarang,
Ada orang yang dia merasa sudah dibaptis, maaf ini menyinggung sedikit tentang, bukan doktrin sih sebenarnya menurut saya, tapi ini ajaran firman Tuhan. Karena baptisan itu adalah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan kata itu sendiri, yaitu diselam. Karena kata baptis itu dari akar kata baptizo yang artinya dicelup, dan itu bukan bahasa baru, tapi itu bahasa yang sudah umum pada waktu itu untuk penyebutan proses pewarnaan kain. Yaitu kan dulu pasti kain itu awalnya pasti hanya berwarna putih. Karena dari bulu domba, dari kapas, dan tentunya warnanya hanya putih. Nah, kain yang putih itulah dibaptizo, dicelup, direndam, di cairan berwarna, tergantung mau warna apa. Setelah dicelup, direndam, beberapa saat kemudian diangkat keluar, dan warnanya berubah. Nah, filosofi yang sama itulah yang dipakai oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, berbicara tentang baptisan. Yaitu sesuatu yang dicelupkan, dan ketika keluar dia menjadi berbeda. Sehingga makna baptisan di Roma pasal yang ke-6, itu artinya kita sudah mati, dikubur, terus kita bangkit menjadi ciptaan yang baru. Itulah filosofi dari baptisan. Itulah makna dari baptisan. Dan firman Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 37 sampai ayat 39, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupnya, dan kemudian mereka memberi diri dibaptis, bukan dipaksa. Dan sekali lagi memberi diri dibaptis. Dan ingat selalu kata baptis itu artinya kita melakukan sesuatu sesuai dengan kata itu sendiri, yaitu dicelup, diselam, dan kemudian kita bangkit di ciptaan baru. Kemudian kita akan menerima Roh Kudus. Nah, itu satu paket. Makanya ketika orang-orang di Efesus ditanyain Paulus tentang Roh Kudus, mereka nggak tahu, bahkan mereka belum pernah dengar. Makanya Paulus tanya, loh, kalau itu kamu udah dibaptis belum? Udah, tapi baptisan Yohanes. Nah, makanya mereka dibaptis ke dalam nama Yesus. Karena formula yang saya katakan tadi, Kisah Rasul pasal 2, ayat 37 sampai 39 itu, setiap orang yang mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, harus memberi diri dibaptis, bukan diproskusis. Oke, saya tidak perpanjang di hal itu, tapi saya berdoa, saya berharap setiap kita mengerti, ini bukan ajaran gereja, ini bukan doktrin gereja, tapi ini apa yang diajar oleh firman Tuhan. Dan seperti Yesus sendiri berkata kepada Yohanes Pembaptis, kita harus melakukan itu sebagai kehendak Bapa. Nah, hal yang berikutnya, kita yang mau belajar, ayat yang ke-8, selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan. Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Nah, ini hal yang penting yang harus kita ketahui dan yang harus kita pahami, bahwa bagian kita itu hanyalah menyampaikan, mengajar. Tapi adalah keputusan orang masing-masing yang mendengar, apakah mereka menerima dan percaya kepada Yesus, atau mereka tetap tegar hati
dan mereka menolak, apalagi seperti ayat ini katakan bahkan mereka mengumpat, memaki-maki tentang jalan Tuhan, yaitu adalah hak mereka. Jadi nggak usah merasa frustasi, ketika kita sampaikan Injil, sampaikan kebenaran firman Tuhan, bahkan ketika kita mau memuridkan orang, justru mereka tetap tegar hati. Seperti apa yang saya khotbahkan minggu kemarin, kita ini harus kuat. Karena untuk apa kita kuat? Untuk memuridkan orang lain. Karena Yesus sendiri yang memerintahkan ketika dia mau naik ke surga, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Murid Yesus, bukan murid kita. Dan ajar mereka melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Artinya, kita sudah lakukan. Karena perintah itu artinya suka nggak suka, mau nggak mau harus dilakukan. Jadi kita melakukan perintah Tuhan dan terus kita ajar orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bukan hanya sekedar mengajari teori, tapi mengajari melakukan apa yang kita lakukan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Nah, tapi sekali lagi, ketika kita memberitakan Injil, mengajarin orang untuk melakukan firman Tuhan, tentu sekali lagi adalah keputusan mereka mau terima atau mau tegar hati. Gak usah merasa tertolak ketika orang yang kita nasihati nggak melakukan apa yang kita nasihati, bahkan mereka menolak kita, bahkan mungkin mereka bisa benci kepada kita. Makanya kemarin ada 3 hal yang saya sampaikan mengapa kita harus kuat. Karena memang kita digambarkan seperti prajurit Kristus yang akan menderita. Kita harus menjadi seperti olahragawan yang harus tetap hidup di dalam aturan-aturan firman Tuhan. Dan kita digambarkan seperti petani yang memang harus sabar menantikan. Nah, tapi sekali lagi, ayat ini juga mengingatkan kita untuk orang-orang yang tegar hati, apalagi sampai mengumpat. Nah, Paulus lakukan hal ini. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka. Nah, itu yang kemarin dalam khotbah juga saya maksudkan. Kan saya tantang Bapak Ibu di sepanjang tahun 2022 ini, doa, minta ada orang yang bisa kita muridkan. 1-2 orang minimal tahun ini kita muridkan. Nah, tentu nggak cukup cuma doa minta Bapak Ibu, cari. Pertanyaannya apakah Bapak Ibu sudah cari dan sudah menemukan orang yang Bapak Ibu muridkan tahun ini? Kalau belum, ayo cari serius Bapak Ibu. Terus ketuk hatinya. Langkah pertama itu kita doakan. Karena seperti yang kemarin juga saya sampaikan, Edful katakan begini, kita itu akan intim dengan siapa kita berdoa, untuk siapa kita berdoa, dan kepada siapa kita berdoa. Jadi doakan orang tersebut supaya ada terbangun hubungan, dan kemudian datang kunjungan, bangun hubungan, terus mulai lakukan apa yang Yesus perintahkan, yaitu ajar mereka melakukan firman Tuhan. Tentu kita sendiri sudah harus melakukan, sehingga kita menjadi teladan hidup bagi mereka. Tapi kalau mereka tegar hati dan mereka nggak mau, ya udah jangan habisin waktu dengan orang-orang seperti itu, Bapak Ibu. Kita tetap mengasihi dia, iya, tapi kita nggak perlu habiskan waktu untuk ngurusin orang seperti itu. Makanya dengan orang-orang yang tegar hatinya, Paulus pisahkan murid-murid supaya tidak menghamiri murid-murid yang lain. Makanya berdoa supaya kita punya murid itu rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati itu artinya mudah diajar, lemah lembut itu artinya mudah dibentuk. Nah, sehingga kita memberi keteladanan hidup, kita ajari mereka untuk lakukan firman, mereka akan taat, mereka akan lakukan.
Tapi sekali lagi kalau ada orang-orang yang kita ajak, kita muridkan, kita nasihati, kita bagi hidup, tapi mereka tetap kekeh, tegar hati dan nggak mau berubah, ya udah tinggalin Bapak Ibu. Jangan habisin waktu dengan orang-orang seperti itu. Karena masih banyak orang-orang yang butuh Tuhan dan mereka harus mengalami Tuhan lewat hidup kita. Nah, jadi Paulus karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Jadi terang dan gelap nggak mungkin bersatu, kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Bahkan firman Tuhan katakan orang-orang seperti itu, jauhilah orang-orang seperti itu. Karena pada hakikatnya mereka melawan Tuhan. Tapi sekali lagi, sikap hati kita, kita tetap mengasihi mereka. Jadi bicara teknis, jangan habisin waktu dengan mereka, Bapak Ibu ya. Karena sekali lagi, jangan sampai salah tangkap, akhirnya kita berpikir, oh kalau itu kasih ada batasnya ya. Oh bukan, kasih tidak ada batasnya. Karena kasih yang kita terima dari Tuhan juga nggak ada batasnya. Tapi bicara untuk memuridkan, memberi waktu, memberi perhatian intens untuk mengajar mereka. Nah, kalau mereka nggak mau diajar, ya ngapain kita ajar? Nah, makanya kita harus kuat, supaya kita nggak malah sakit hati. Aku sudah habis waktu, sudah korban ini, korban perasaan yang butuh kamu. Ah, enggak, makanya kita harus kuat. Kalau Bapak Ibu yang dengar khotbah saya kemarin. Nah, jadi itu yang harus kita praktek dalam hidup ini. Beritakan Injil, baik tidak baik, waktunya, dan ajar mereka melakukan. Bukan hanya mengajar seperti di kelas, tapi ajarkan praktek hidup. Walaupun juga ada cara, kalau memang Bapak Ibu juga punya panggilan sebagai pengajar, pengkhotbah, juga seperti Paulus, selain dia rasul, dia juga punya jawatan guru. Kita ingat di beberapa fase sebelumnya, bahkan ketika namanya masih Saulus saja, di Tesalonika ada 5 orang nabi dan pengajar, kalau Bapak Ibu masih ingat ayat itu. Dan termasuk Saulus waktu itu namanya disebut. Karena memang Saulus mempunyai jawatan sebagai guru, pengajar. Memang dia orang pintar. Nah, karena ayat berikutnya katakan, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Nah, jadi Paulus ini sudah jadi dosen terbang zaman dulu. Dimanapun dia ada, dia cari hafruta atau tempat murid-murid kumpul untuk mendapatkan pelajaran, terus Paulus mengajar. Karena tentu Bapak Ibu masih ingat juga bahwa 3 tingkatan pola didik Yahudi, saya lupa ya, Bet Midras, itu udah terakhir, Bet Sefer, apalagi satunya, ada 3 tingkatan. Rumah kitab, rumah tafsir, rumah pemuritan. Nah, itulah yang dilakukan. Dan hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang, nah ini tunggu dulu, ayat 10-11 katakan hal itu dilakukan 2 tahun lamanya. Artinya kebenaran yang berikutnya yang kita mau belajar, kita ini harus konsisten dalam hidup ini Bapak Ibu. Kita punya komitmen, ya. Kalau bicara soal komitmen, ada begitu banyak orang yang mudah sekali untuk mengungkapkan komitmennya. Tapi untuk konsisten, saya berharap kita adalah orang-orang yang konsisten. Kita tetap setia, karena itu ukuran Tuhan. Banyak orang yang dipanggil, sedikit dipilih, apalagi yang setia Bapak Ibu. Tapi saya berdoa, saya berharap setiap kita yang ada di tempat ini, kau sudah dipanggil, dan kau sudah dipilih, dan kau tetap setia. Ya minimal di Korandel Bapak Ibu setia. Setiap hari datang bersama-sama menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati firman Tuhan. Jadi hal berikutnya Tuhan ajarkan, yuk punya kesetiaan. Nah, yang ke-12 ayat yang terakhir katakan,
Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, ini bicara tentang pengalaman, Bapak Ibu. Ini bukan doktrin. Dan lagian sapu tangan Paulus juga udah nggak ada lagi, Bapak Ibu. Tapi kalaupun ada nggak yang hamba Tuhan yang pernah kita lihat memakai metode yang sama, it's okay, silakan. Tapi sekali lagi menurut saya itu bukan sebuah metode baku, itu bukan sebuah doktrin yang harus dilakukan seperti itu tepat, tapi ini adalah pengalaman murid-murid pada waktu itu. Sehingga ada sapu tangan yang pernah dipakai Paulus, mereka pakai dalam konteks 2000 tahun yang lalu. Tapi satu hal yang menjadi prinsip yang Yesus ajar, kalau orang sakit, Yesus katakan apa? Tumpangkan tangan. Makanya kenapa kita diajar, dan itu firman Tuhan perintahkan. Yesus sendiri ngomong, engkau menumpangkan tangan atas tubuh yang sakit dan mereka akan sembuh. Nah, kalau itu harus kita lakukan, karena itu memang diajarkan sebuah doktrin, sebuah pengajaran. Nah, tapi kalau ini kan sebuah kisah yang ditulis oleh tabib Lukas kepada sahabatnya Theophilus, bahwa waktu itu bahkan orang-orang mengambil sapu tangan Paulus yang pernah dipakai, dan dipakai itu apa? Meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit. Jadi sekali lagi, ini bukan doktrin, ini bukan metode baku yang harus dilakukan oleh orang percaya hari ini. Tapi hal yang bisa kita lakukan karena itu perintah Tuhan adalah doa tumpang tangan. Oke, itu saja pagi hari ini pembelajaran yang kita mau terima. Temukan jawatan Bapak Ibu apa? Apakah Bapak Ibu sebagai seorang pengajar? Sederhana pengajar itu Bapak Ibu. Kalau dia ngomong, terus bahasanya sederhana dan mudah dimengerti, nah berarti dia punya jawatan pengajar. Karena kalau orang ngomong, terus yang dengar tambah bingung, nah itu bukan guru namanya. Karena kalau seorang guru itu dia ngomong, orang akan cepat nangkep. Sederhana seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Dan tentu saya berharap Bapak Ibu merenungkan ayat-ayat ini dan terus mempraktekannya, yaitu muridkan orang lain. Doa, masih ada waktu. Terus cari siapa yang akan kita muridkan, dan ketuk hatinya. Dan mulailah adakan pemuritan. Pemuritan 4G, seperti 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Kita mengajarkan kepada orang yang dapat dipercayai, yang dapat juga mengajar orang lain. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain kalau mau menambahkan sesuatu. Kalau tidak ada, saya serahkan kembali kepada Bapak Hengki. Ya, silakan John. Ya, shalom pagi semua. Mari kita masuk dalam khotbah kita pagi hari ini. Bapak kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan pagi hari ini. Kau telah mempersiapkan kami semua Tuhan untuk diajar. Biarlah hidup kami juga Tuhan boleh mengajar orang-orang, terutama keluarga kami dan orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Dan kepada orang-orang yang Tuhan telah percayakan kepada kami Tuhan. Hidup kami terus boleh menjadi berkat dan teladan Tuhan. Tuhan terima kasih semuanya Tuhan. Kau juga semakin hari semakin berkati Pak Heri Tuhan. Kau urapi dia semakin Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih pagi hari ini juga kami berdoa terus menyerahkan Ibu Junia Megawati dalam tangan-Mu Tuhan. Dia sudah mulai menjalani terapinya Tuhan. Bila Tuhan lewat proses kemoterapi ini Tuhan, keadaannya semakin pulih Tuhan. Engkau memberi dia kekuatan untuk menjalani terapi selanjutnya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja dalam hidupnya Tuhan. Engkau akan memulihkan kesehatannya Tuhan. Hidupnya boleh menjadi berkat dan
kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua pagi hari ini, untuk Kerambia pagi ini, untuk terus melayani Engkau, terus menjadi berkat Tuhan, terus Engkau pakai Tuhan. Engkau juga berkati pagi hari ini bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau berikan damai dan sejahtera bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga para pemimpin bangsa kami, Engkau memberikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan. Engkau taruhkan Tuhan hikmat yang daripadamu pada pemimpin kami Tuhan, baik dari presiden, para menteri, para stafnya Tuhan, para gubernur, bupati dan wali kota Tuhan. Sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami Tuhan dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang sudah Kau sediakan buat bangsa kami ini. Itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini, dan biarlah firman-Mu mengingatkan kami untuk kami melakukan perintah-Mu, untuk kami memuridkan orang-orang, untuk menjadi murid-Mu Tuhan. Kami kuat oleh karena kasih karunia, dan kami praktek kebenaran ini. Bapak, terima kasih buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan, dan sukacita yang melimpah yang Kau jadikan bagi kami, dan kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkus kami dari kuasa darah Yesus, malaikat lembaga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami. Baik kami yang beraktivitas di Jambi, yang sedang pergi liburan, yang sedang menikmati masa-masa libur, Tuhan juga berkati, supaya kami boleh terus menikmati kasih karunia-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, tetap pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat liburan yang sedang liburan. Tuhan memberkati.